Shalom saudara, Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya, karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun, perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya, dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkeram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil, kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya! Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya ada sukacita yang baru bagi setiap kita. Amin. Amin. Yang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyikila barata kala sehingga kami bisa berada Tuhan di rumah-Mu di GBI Pantai Permata ya Bapa. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan melawan menjamah setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami untuk menyembah Engkau ya Aba. Siapkan Tuhan setiap pita suara yang telah Tuhan berikan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kami pulang dari tempat ini Tuhan, Tuhan akan memberkati kami ya Bapa, baik di dalam kesehatan kami ya Aba, dalam keluarga besar kami Tuhan, dalam bisnis usaha pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami, Tuhan akan menyertai, melindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, kami siap
menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Silakan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus.
Engkau ya Aba. Kami percaya Tuhan Engkau yang semakin besar. Amin. Dan kami semakin kecil Tuhan di Yes. hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan memberikan sukacita yang baru sehingga kami bisa hadir Tuhan di tempat ini untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Curahkan lebih lagi Tuhan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Amin. Tuhan, di setiap Amin. hari, Tuhan. Yes, Lord. Sehingga kami bisa menyembah Engkau dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Benar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan, Engkau adalah pemenang. Engkau adalah pemenang. Engkau adalah pemenang. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberikan setiap kita, amin. Tuhan akan sembuhkan setiap kita, amin. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita, amin.
Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Selamat datang di dalam hadirat. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tutup bungkus setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu yang Aba. Bapa, kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya segera menyanyikan karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, padaku
sehingga kami tidak sama dengan kami pulang. Kami tidak sama dengan kami datang, kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa berkat, kami pulang membawa keharuan, kami pulang membawa api Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus berkata juga, hamba-Mu yang akan mengatakan isi hatimu, biarlah kata-kata kebenaran firman-Mu saja yang disampaikan. Dan kami percaya ada kuasa perkataan sorga yang memperbaharui setiap dari kami, sehingga kami menjadi diperbaharui, menjadi semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap ujian dalam hadirat-Mu untuk mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah, segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, pemusik boleh kembali ke tempatnya. Saya terlalu bersemangat hari ini karena memang luar biasa. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati peristiwa yang hampir 2000 tahun yang lalu, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Memang tiap tahun kita rayakan, tapi hari ini adalah hari yang spesial. Saya percaya Roh Kudus akan berbicara pribadi lepas pribadi kepada kita. Kita harus memperingati ini, yaitu di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Paskah tidak hanya berbicara tentang kebangkitan, tapi Paskah juga berbicara dengan proses kematian. Karena pada zaman perjanjian lama, Paskah merupakan kemenangan bangsa Israel lepas dari perhambaan Mesir. Pada saat itu, pada hari yang sama, ada korban penebusan dari anak domba. Tapi ketika Yesus hadir di perjanjian baru, ada proses kematian dan ada proses kematian. Karena sumber penderitaan di dunia ini, sumber sakit penyakit di dunia ini, itu adalah berasal dari dosa. Jadi kematian itu bermakna untuk penghapusan dosa. Bukan sebuah persoalan, tapi seluruh permasalahan. Karena dari dosa timbul sakit penyakit, dari dosa timbul kekhawatiran, dari dosa timbul penderitaan, dari dosa timbul kesedihan. Makanya Yesus mati. Tapi puji Tuhan, hari ketiga Yesus mati. Itu yang luar biasa. Dan ini semua tertera di kitab suci. Makanya Paulus mengatakan telah kuterima langsung dan sangat penting untuk diberitakan. Karena dia sudah mengalami saat dia bertemu dengan Yesus. Waktu dia bernama Saulus, belum jadi Paulus. Nah sekarang pertanyaannya, kitab suci yang mana yang menyatakan peristiwa ini penting? Kita buka 1 Petrus 1 ayat 10. Kalau itu tulisan Paulus, kita beralih ke tulisan Petrus sebagai pemimpin para rasul. Dikatakan begitu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kita. Jadi nabi-nabi ini sudah menyelidiki, sudah meneliti tentang keselamatan melalui Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu, Petrus berani bersaksi. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 30 sampai 32, 30 sampai 32, 3 ayat. Petrus berani bersaksi, mengatakan begitu. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahta. Lanjut ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias,
ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Lanjut ayat selanjutnya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Katakan amin. Rasul-rasul ini berani mati demi Yesus karena dia menyaksikan kebangkitan Yesus. Tadi Fiopi sudah bilang. Itu bagus sekali, berarti sejalan dengan khotbah. Ada saksi yang bukan hanya satu saksi, tapi 11 rasul ini beserta murid-murid Yesus yang lain menyaksikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang mengerti katakan yes. Karena itu Paulus memberitakan hal tersebut bagi kita semua, dan hal ini dikatakan sangat penting. Katakan dia sangat penting. Sangat penting. Nah, apa yang penting? Apa yang berguna buat kita, buat ibadah hari ini? Apa yang bisa kita bawa pulang? Apa maknanya? Nah, kita akan belajar. Jadi jangan sampai jadi orang Kristen-Kristenan. Perayaan Paskah, gereja-gereja penuh sampai ke depan-depan. Tapi kalau ditanya maknanya nggak ngerti. Dia cuma tahu ada telur Paskah. Benar ya? Tapi kalau tanya makna kebangkitan Yesus itu buat kekristenan, pengikut Yesus itu apa? Banyak yang tidak tahu. Padahal Kristen keturunan, bukan Kristen yang setelah dewasa mengikut Yesus, tapi Kristen keturunan. Dari lahir, inilah keturunan ilahi. Engkau akan diserahkan kepada Allah. Tapi gak ngerti gitu. Nah ini, hari ini Tuhan akan berkati kita semua. Jadi kita bisa jelaskan apa makna kebangkitan yang luar biasa. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak percaya Yesus bangkit. Gak percaya mereka. Mereka gak percaya. Salah satunya sudah terjadi di zaman Paulus. Makanya Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Karena banyak orang yang gak percaya Yesus itu bangkit. Dan Paulus menjelaskan dengan caranya. Mau menjelaskan bagaimana pengertian tentang kebangkitan Yesus. Makanya dikasih perikop hari ini, kebangkitan kita. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 12. 1 Korintus 15 ayat 12. 1 Korintus 15 ayat 12. Perikopnya kalau ada yang bawa Alkitab digital bisa terlihat ya, kebangkitan kita. Benar? Oke. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Mereka nggak percaya Yesus bangkit dan mereka nggak percaya ada kebangkitan. Ada dua hal yang terkait. Nah, Paulus memberikan penjelasan dalam dua bagian secara garis besar yang diulang. Seperti kalau kita makan makanan rohani ada dua menu utama. Karena Yesus bilang gini, manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada santapan rohani pagi ini, ada vitamin, gitu ya. Ada vitamin, ada booster yang bisa memperkuat tubuh rohani kita. Dan tentunya makan rohani ini Paulus menyajikannya dalam dua menu utama dalam pengulangan tapi arti yang berbeda. Dikatakan di ayat 13 sampai 15 begini, ini versi menu utama yang pertama. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Lanjut. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lanjut. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ini menu utama dari 3 ayat yang pertama. Coba kita lihat. Dikatakan di ayat 14-nya, mundur 1 ayat dari menu yang pertama ya.
Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami sia-sia. Itu yang pertama. Tapi puji Tuhan, Yesus benar-benar bangkit. Jadi pemberitaan kita tentang kebangkitan Yesus tidak sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, sia-sia juga kepercayaan kamu. Tapi puji Tuhan, karena Yesus bangkit, maka iman kita dalam Yesus tidak sia-sia. Yang kedua, bahwa dia bangkit. Yang kita beritakan, yang kita percaya, itu bukan orang mati, tapi Yesus yang hidup. Katakan yang hidup. Yang hidup. Ini bahasa Yunaninya kinos. Tulisannya kenos, tapi bacanya kinos. Artinya apa? Tidak berdampak. Sia-sia. Tidak berdampak. Jadi kalau kita beritahu tentang Yesus yang hidup, tapi ternyata dia tidak hidup, nggak berdampak, nggak ada efek. Karena orangnya mati, pribadinya mati. Gitu. Yang kita beritakan pribadi yang sudah mati, bukan pribadi yang hidup, yang selalu ada sama kita. Jadi sia-sia, tidak berdampak. Percuma kita beritakan, dulu ada tukang cat yang bagus, tapi tukang catnya udah mati. Ada gunanya nggak? Ada kita mau ngecat rumah, nggak ada gunanya dong. Orang tukang yang sudah jagonya sudah mati, benar nggak? Ya? Terus kita bilang, dulu ada guru sempoa keren banget, dikasih soal banyak berapa digit, cuma 2 detik dia tahu jawabannya. Sekarang mana? Sudah mati. Nggak ada gunanya. Kita mau belajar sama siapa? Orang ada mati. Kan nggak mungkin kita ke kuburan itu terus bilang, engkau tolong ajarin cucu sempurasi. Nggak mungkin. Karena udah mati. Jadi tidak berdampak nih pemberitaan ini. Iman kita, percaya kita dengar cerita itu nggak berdampak karena sia-sia. Kinos. Ya, tidak berdampak. Tapi puji Tuhan, dia hidup sehingga pemberitaan tentang Yesus itu tidak sia-sia. Iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Ini yang kedua. Yang ketiga, lanjut ayat berikut. Dikatakan bahwa kalau kita katakan Yesus tidak bangkit, kita berbohong, kita berdusta. Bohong kecil, bohong besar, bohong. Dosa besar, dosa kecil, dosa. Kita berbohong. Kenapa? Allah memang membangkitkan Yesus, ya kita bilang dia nggak bangkit, bohong. Kita bohong sama Allah, kita berdosa sama Allah. Tapi puji Tuhan kita nggak berdosa di hadapan Allah karena Yesus benar-benar dibangkitkan Allah. Itu yang ketiga. Oke? Nah, ini menu pertama nih. Ceritanya nasi goreng pakai telur. Ya, menu hidangan utama. Nah, ada menu hidangan kedua yang disajikan juga keren banget, yaitu double Big Mac. Wah. Jadi ada versi Nusantara, ada versi Western, Barat. Apa menu kedua? Kita lanjut ayatnya. Ayat 3 ayat berikutnya lagi. 16, 17, 18. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Lalu dilanjutkan ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Lanjut di ayat selanjutnya dikatakan begini. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ini benar-benar sepertinya pemulangan, karena dikatakan diawali dengan kalau Kristus tidak dibangkitkan berarti tidak ada kebangkitan, kan gitu. Ya. Nah, kita mundur satu ayat dari ayat 17. Ini menarik untuk dipelajari karena susah untuk dimengerti. Saya percaya ini sulit untuk dimengerti. Coba perhatikan kata-kata ini. Ada yang mengerti kata-kata ini? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Perhatikan kata-kata ini. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sia di sini beda dengan sia-sia yang paket pertama, dengan menu pertama, dengan penjelasan pertama. Kalau penjelasan pertama kinos artinya tidak berdampak. Kalau sia-sia di sini bahasa aslinya adalah Mateos, tulisannya Mateos, artinya kosong. Artinya kalau kita lihat satu toples tuh, terus kan biasanya ada labelnya tuh. Begitu dibuka ternyata dalamnya kosong. Jadi sia-sia di sini artinya kosong. Kepercayaan yang kosong, sehingga karena imannya kosong, kepercayaannya kosong, maka kita masih hidup dalam dosa. Mengerti kan? Yang ini saya agak sulit dimengertikan. Ya, terus terang, saya sampai beberapa jam saya tenangkan diri,
saya coba dengar-dengaran sama Tuhan. Ini nggak mudah. Ada yang bisa paham tentang ini? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, iman kita kosong dan kita masih ada dalam dosa. Oke, saya jelaskan. Ini poin yang keempat. Tadi kita 3 poin sudah belajar. Yang poin pertama, maka kepercayaan kita tidak sia-sia. Pemberitaan kita tidak sia-sia. Yang kedua, iman kepercayaan kita tidak sia-sia. Yang ketiga, kita tidak berdusta terhadap Allah. Itu arti kebangkitan. 3 pertama arti kebangkitan. Yang keempat, kita tidak hidup dalam dosa. Tapi ini pertanyaannya bagaimana mengartikannya? Oke. Saya kasih ilustrasi sederhana. Ini apa, saudara-saudara sekalian? Spidol. Tapi spidol ini khusus, ini permanen. Jadi kalau ditulis itu permanen. Ya. Sama seperti dosa. Dosa kalau tanpa Yesus permanen. Jangan bilang, oh saya nanti kasih korban. Korban apa? Saksang. Nggak bisa. Itu pasti makan manusia. Ya, jadi nggak bisa. Jadi dosa ini permanen, gitu ya. Ini apa ini? Golok. Oh, nggak ada yang bilang golok ya. Pedang, ada yang bilang ini kata. Ini seperti sayatan-sayatan. Karena dosa itu membawa penderitaan, membawa luka. Dan yang terakhir, ini apa? Kita akan dipotong. Kalau kita dipotong, kita sudah tidak terputus. Tentang apa ini? Tuhan ajaib. Roh Kudus ajaib, dia hidup dan dia memang benar-benar hidup. Saya dikasih ilustrasi mengenai kartu kredit. Ya kan, semua orang suka dengan kartu kredit. Benar atau tidak? Tidak ya, oh di sini diberkati semua. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan terjebak dengan kartu kredit, bahaya juga ini. Oke, ini contoh kita anggap aja kartu ATM. Ya, lebih manis ngomongnya ya. Kalau ATM kan berarti ada duitnya ya. Puji Tuhan. Ini biasanya ditaruh di mana? Dompetnya siapa? Dompet istri, dompet suami, dompet kita, atau dompet tetangga? Istri. Oh, dompet istri. Semangat sekali istri-istri. Haleluya. Laki-laki bersedih. Puji Tuhan. Oke, ini taruh di dompet. Dan biasanya kalau taruh di dompet itu kan bergabung dengan kartu-kartu lain. Dalam satu tempat, terus kena gesekan, ya. Terus ditaruh di antara uang, tergesek. Kalau laki-laki taruh dompet didudukin lagi gitu kan ya. Jadi akhirnya bisa terjadi pengok. Ya. Kartu ini sempat pengok, ini ada pengok. Karena pas taruh di lipatan dompet, didudukin jadi pengok. Belum ketika bergesek, maka magnetic strip-nya, gitu ya. Magnetic strip-nya itu jadi rusak, gitu ya. Dengan gesekan-gesekan gitu ya, dengan gesekan-gesekan, dengan benturan, dengan permasalahan hidup gitu ya ceritanya gitu ya. Nah akhirnya kenapa permasalahan hidup? Iya dong, kalau kita butuh duit kita kan mau ngapa masukin KTM kan kita mau ambil duit gitu lah ya. Nah dengan permasalahan hidup ini dipakai, bolak-balik dipakai, gesekan, benturan, terus kena geseran-geseran sehingga akhirnya magnetic strip-nya rusak. Magnetic strip-nya rusak. Jadi nggak bisa lagi dipakai ke ATM. Ya, kalau dimasukin ke ATM, maka akan ditolak kembali keluar. Padahal kita mau menyelesaikan masalah dengan menarik dana yang ada di ATM. Akhirnya apa? Kita ke banknya. Kita lapor, kita nggak bisa gunakan, terus ke customer service, dan customer service kasih form, lalu kita isi formnya, data-data kita. Kalau sudah valid bersama KTP kita dengan buku tabungan kita, akhirnya di customer service digunting. Betul? Biasanya digunting ya. Digunting. Kenapa? Supaya tidak disalahgunakan. Dengan arti kata lain, ilustrasi ini karena dosa, karena kebencian, karena kemarahan, karena pergumulan, ya, karena ketidakbenaran, kita akhirnya mati. Benar? Tidak mati. Upah dosa adalah maut. Mati di luar.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Customer service ini hadir. Tuhan Yesus mati, menebus dosa kita, sehingga kita yang seharusnya mati, si customer service ini kasih yang baru. Ya, kita hidup baru. Justification, dibenarkan, bukan pembenaran, dibenarkan Yesus melalui darah Yesus, pertukaran nyawa. Kita dapat kartu baru, magnetic strip itu baru. Kita bisa tarik dana. Tapi pertanyaan sekarang, ini kalau kita taruh di dompet lagi, rusak lagi gak? Ada gesekan dan kartu lain lagi gak? Makanya kalau kita hanya mengalami kematian Yesus, mengalami dibenarkan oleh Yesus, peristiwa justification only, maka kartu ini akan rusak lagi. Bagaimana supaya rusak? Ya banyak cara. Laminating, dilapis dengan plastik halus. Ada itu di stationery kita bisa minta. Atau mau taruh di plastik, masukin dalam plastik sehingga magnetic stripnya tidak cepat rusak. Atau kita simpan dengan baik-baik, kita pisahkan pada bagian dompet yang terpilah-pilah. Karena biasa ada dompet yang satu sisi banyak, itu bisa taruh kartu terpisah-pisah. Jangan digabung. Sehingga apa? Sehingga kartu ini bisa dipakai dalam waktu yang lama. Banyak orang Kristen mengalami kematian dalam Yesus. Manusia lamanya mati. Dia dibenarkan oleh penebusan Tuhan dalam kematiannya. Dosa-dosa lama dihapus. Tapi dia tidak mengalami kebangkitan bersama Yesus. Kenapa? Tidak berubah. Tidak diperbaharui. Tidak ikut tuntunan roh. Seharusnya ketika dia bangkit, dia sudah menjadi manusia baru, sama seperti kartu baru, menjadi baru. Dan itu butuh Tuhan yang hidup, yang selalu ada sama kita berbicara. Nah, jangan lakukan ini, nah, jangan lakukan itu. Tapi kita nggak mau dengar. Dengan pemberontakan kita nggak mau dengar. Ini makna kebangkitan yang harus kita mengerti, bahwa ketika kita mati bersama Yesus, kita juga harus bangkit bersama Yesus. Ilustrasi berikutnya, coba tolong buka Paskah PowerPoint. Saya dikasih tahu Tuhan lagi bikin khotbah ini, Tuhan ngomong sama saya, klik. Jadi di rumah saya di dapur ada satu plat. Jadi saya punya satu lemari aluminium, lemari buat masukin piring, sendok gitu ya, dari aluminium. Di atasnya saya taruh ini, karena di atas kan tripack biasanya. Saya taruh ini supaya awet. Saya taruh, jadi bisa taruh barang-barang. Rupanya setelah beberapa lama jamuran. Ini ya, jamuran. Ada dosa dusta, dosa sombong, dosa egosentris, dosa pornografi, dosa penundaan, dosa pemberontakan, dosa LGBTI. Ayo dosa-dosa jadi berjamur. Nah, akhirnya apa yang harus saya lakukan? Saya cuci, klik. Nah ini, saya kasih sabun. Saya cuci. Tuhan bilang, kamu cuci nak? Saya cuci. Habis saya cuci, kasih sabun, saya bersihin, saya siram, next. Akhirnya jadi bersih lagi. Ini proses yang dinamakan justification. Dosa kita dibersihkan oleh darah Yesus sehingga kita menjadi baru. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau ini saya taruh lagi di atas lemari simpan piring tadi, lemari stainless tadi, berjamur lagi nggak berapa lama kemudian? Berjamur. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tiap saat kita harus lap. Sesuai apa? Sesuai kondisi. Wah, ini kayaknya udah beberapa hari nih kotor, yuk kita lap. Itu ibaratnya Roh Kudus yang berbicara sama kita. Nah, kamu jangan jalan ke sini, ini nggak benar. Nah, kamu jangan berbicara seperti itu kurang bagus. Ketika kita ikuti terus, maka saya percaya plat ini akan selalu bersih. Dia sudah bangkit dengan plat yang kondisinya sudah diperbaharui. Jadi jangan sampai kita tidak ngerti makna kebangkitan. Kita ikut kematian, Paskah rame ke gereja 5 tahun sekali, setahun 5 kali. Apa aja tuh? Jumat Agung, Paskah, kenaikan, ya kan? Kenaikan, kebangkit, terus pencurahan Roh Kudus kalau ada, yang kelima Natal. Setahun 5 kali. Ini keren nih, orang Kristen keren banget. Ya, susah ketemunya sama dia katanya. Ya, jadi ini orang yang paling penting lah di hadapan Tuhan.
Makanya gereja penuh pada saat momen ini. Gereja penuh. Ada yang terus, saya mau ke gereja sana deh, karena gereja sana rame. Sih. Tapi rame-ramenya itu dia pulang gak bawa apa-apa. Rame-ramenya cuma bawa pulang, rame-rame loh, senang loh. Enak. Mereka gak pulang. Mereka gak jadi Kristen yang bertumbuh. Karena mereka gak ngerti makna kebangkitan. Mereka mati bersama Yesus, mereka ditebus, tapi mereka gak bangkit jadi manusia baru. Makanya tadi, coba balik lagi ke ayat tadi. 1 Korintus 15. Nah, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka bukan hanya iman kepercayaan kamu kosong, tapi kamu masih hidup dalam dosa. Karena gak denger-dengeran sama Tuhan, imannya kosong. Tapi karena Yesus bangkit, puji Tuhan Yesus bangkit, Yesus bisa berbicara sama kita. Karena dia hidup, dia tuntun kita. Sehingga yang keempat, kita tidak hidup dalam dosa. Tapi kita punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Karena segala kuasa sudah di bawah kaki Yesus. Artinya kita bisa menolak perhambaan itu. Kita bisa menolak perbudakan itu. Jangan mau kita dibawa kepada dosa. Itu yang keempat. Yang kelima dikatakan di ayat 18, dikatakan begini. Demikianlah binasa orang-orang yang mati. Oh lucu ya, sudah mati binasa. Berarti mati 2 kali nih. Gitu ya. Kok udah binasa mati? Biasanya kalau orang dunia itu mengartikan mati itu ya binasa. Binasa itu ya mati. Tapi kalau lucu dalam firman ini dikatakan sudah mati binasa lagi. Coba kita lihat versi King James. King James versi, biar lebih paham. Demikianlah firman Tuhan. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Binasa. Jadi yang pertama dikatakan mereka semua jatuh tertidur di dalam Tuhan. Ya. Akan binasa. Perished itu baru binasa. Coba balik lagi ke bahasa Indonesia. TB terjemahan. Jadi artinya di sini orang yang mati dalam Tuhan itu hanya tertidur, beristirahat. Di mana tempatnya? Bersama Abraham. Pernah dengar kisah Lazarus di pangku Abraham? Itu bukan surga, itu tempat perhentian sementara. Ya, tapi dikatakan di sini orang yang tertidur atau orang yang mati di dalam Tuhan. Pak, di luar Tuhan gimana? Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya bukan hakim. Sudah ada hakim kami, saya tidak bisa tahu bagaimana. Tapi yang jelas orang yang mati di dalam Kristus, orang yang tertidur di dalam Tuhan tidak akan binasa. Amin. Ini kan ketika kita menyatakan Yesus sudah bangkit. Tapi kan Yesus sekarang sudah bangkit. Berarti yang kelima, orang yang mati dalam Tuhan tidak akan binasa. Katakan amin. Amin. Itu yang kelima. Bagaimana yang selanjutnya? Ayat selanjutnya dikatakan begini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini juga mengartikannya tidak mudah. Sekarang saya tanya, kita masih hidup gak? Oh puji Tuhan. Nanti ada tidur di sini ya. Kita masih hidup. Dalam hidup ini banyak masalah, banyak pergumulan. Kenapa bisa begitu? Sekarang saya tanya, iblis ada di mana? Lucifer ada di mana Lucifer? Hah? Lucifer ada di dunia. Kita masih hidup di dunia. Berarti kita bersama-sama. Saya nggak ngomong. Tapi kan puji Tuhan, kita hidup bersama Tuhan ya. Artinya kan, ya Lucifer boleh ada di sini, tapi hidup kita di dalam Tuhan. Kita nggak hidup bersama dia. Ya. Jangan dikatakan begitu. Aduh, ini gereja, apalagi diaminin, jangan. Saya sebagai bapak rohani jangan. Kita hidup bersama Tuhan. Ya. Dia ada di sini, tapi kita nggak hidup bersama dia. Kita hidup bersama Tuhan. Otomatis karena dia sudah bangkit, Yesus sudah bangkit dan segala kuasa di bawah kakinya, maka segala masalah yang di-create, yang dihasilkan, yang ditimbulkan oleh iblis, karena iblis punya sifat mencuri, membunuh, membinasakan, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus.
jangan begini. Badai berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Langsung ngomong, kemarin ceritanya gimana sih? Gue penasaran tuh kemarin dari itu gak bakal hilang badainya. Dinyalain lagi, dikipas-kipas badainya gak bisa. Begitu kita bilang badai berhenti dalam nama Tuhan Yesus, kita juga berhenti berdiam. Kita mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan kita halau badai, tapi terus kita buat badai. Jadi kita sudah belajar beberapa poin. Yang poin pertama adalah pemberitaan kita tidak sia-sia. Yang kedua, iman kepercayaan kita tidak sia-sia. Yang ketiga, kita tidak berdusta di hadapan Allah. Yang keempat, kita tidak hidup dalam dosa. Yang kelima, bahwa orang yang mati dalam Tuhan tidak binasa. Yang keenam, hidup kita tidak paling malang tapi paling beruntung. Karena ada Yesus yang selalu beserta kita. Yesus sudah menang. Yesus adalah pemenang. Kuasa terbesar dari iblis yaitu maut sudah dikalahkan. Kalau Yesus sudah menang dan kita bersekutu dengan Dia, kita bersama dengan Dia, kita juga keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Ini yang keenam. Yang ketujuh, 4 ayat selanjutnya. Di ayat 20 dikatakan ini. Tetapi yang benar ialah, katakan yang benar, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lanjut. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Lanjut. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat terakhir. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Jadi, Yesus sulung, kita yang menjadi miliknya akan mengikuti yang sulung pada waktu kedatangannya. Ada di mana? Di sorga. Kenapa persekutuan yang pertama membinasakan, persekutuan manusia yang kedua membangkitkan? Karena kita semua ada di dunia ini karena siapa? Karena Adam. Pak, bukannya ada Hawa? No, Adam dulu. Setelah Adam, tulang rusuk Adam diambil, baru jadi Hawa. Jadi Hawa yang adalah disebut perempuan, yang namain perempuan itu ya Adam menyebut dia perempuan. Nah terus perempuan ini lebih hebat dari laki-laki. Kenapa? Karena tulang rusuknya lebih. Ya, tulang rusuknya lebih. Kan dari laki-laki diambil, dikasih. Berarti tulang rusuk perempuan lebih. Makanya perempuan-perempuan dalam Tuhan tangguh-tangguh. Gak boleh ada yang mengeluh. Kuat, mereka harus lebih kuat dari laki-laki. Gitu. Karena dalam Tuhan, ya tulang rusuknya lebih kok. Ya kan? Tapi Tuhan tidak mengizinkan perempuan mengatur laki-laki. Nggak boleh. Keputusannya tetap dari laki-laki, kekuatannya dari perempuan. Makanya dikatakan penolong yang sepadan. Yang mengerti katakan amin, perempuan-perempuan. Yang laki jangan amin. Oke, berarti berbahagialah perempuan yang memiliki tulang rusuk lebih. Berbahagialah istri yang suami yang mempunyai istri tulang rusuknya lebih. Karena setiap jam kalau kita minta makan, dia pasti masakan buat kita. Tetapi ingat perempuan-perempuan, penolong yang sepadan. Ya, jangan terus, wah kan saya begini, saya kan begitu. Jangan. Itu tidak alkitabiah, itu tidak ikutin firman. Di sini jelas bahwa ketika kita bersekutu dengan manusia pertama yaitu Adam, ya, Adam terus diambil jadi Hawa, akhirnya tidak taat kepada Allah, diusir dari Taman Eden, jatuh dalam dosa. Setelah itu keturunan Adam, ya kita ini semuanya mengikuti menjadi berdosa. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Nah, kita mengatakan begitu.
Ya. Jadi karena persekutuan kita dengan Adam, kita harusnya mati karena upah dosa adalah maut. Tapi puji Tuhan, ada manusia terakhir yaitu Yesus namanya. Kenapa saya katakan terakhir? Karena ketika kita ikut Dia, kita tahu setelah hidup dari sini, kita akan hidup selama-lamanya di surga. Kita bersekutu dengan Kristus, di mana Kristus telah dibangkitkan oleh Allah. Jadi, kalau Yesus Kristus sudah bangkit, maka kita yang bersekutu dengan Yesus Kristus, maka kita juga akan dibangkitkan. Nah, itu luar biasa. Dan Yesus adalah yang sulung. Kita ikut. Kapan? Tunggu kedatangannya sebentar lagi. Ya. Ketika Yesus datang, kita semua akan ketemu di surga dengan tubuh kemuliaan. Nggak ada yang tua, semuanya ganteng. Ya. Cakep, nggak ada jerawatnya. Wah, pokoknya mukanya bersinar, tubuhnya bersinar. Keren banget. Kenal nggak? Kenal, pasti kenal. Buktinya Yesus setelah bangkit, kita kenal nggak sama Yesus? Kenal. Kita pasti kenal. Tapi pikirannya sudah putus. Jadi 7 makna kebangkitan. Yang pertama, maka pemberitaan kita tidak sia-sia. Yang kedua, iman kita, kepercayaan kita tidak sia-sia. Yang ketiga, kita tidak berdusta di hadapan Allah. Ya. Yang keempat, apa? Tidak hidup dalam dosa. Yang kelima, ya, mati dalam Tuhan tidak akan binasa. Yang keenam, hidup kita tidak sia-sia. Yang ketujuh, kita akan bersama Yesus selama-lamanya di surga. Yesus adalah yang sungguh. Saya tutup dengan satu ayat, Roma 1 ayat 4. Kita baca sama-sama. Roma 1 ayat 4. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Dengan pembelajaran hari ini, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita percaya. Karena itu kita baca sama-sama ayat ini. 3, 2, 1. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya. Di dalam Yesus ada Roh Allah. Roh Allah yang sama yang membangkitkan Yesus juga akan membangkitkan kita. Dan dari situ kita tahu bahwa Dia adalah Allah. Kenapa Roh Allah ada dalam Dia? Karena Dia tidak lahir berdasarkan hasrat biologis, tapi Dia berdasarkan hasrat ilahi. Rahim Maria dinaungi oleh Roh Kudus sehingga lahirlah Yesus yang kudus. Dia mati buat kita dan Dia dibangkitkan karena kita. Kenapa? Karena ada Roh Allah. Ketika kita bersekutu dengan Yesus, maka Roh Allah yang sama akan ada dalam kita. Dia menasihati kita, Dia membimbing kita, Dia menuntun kita, dan akhirnya membangkitkan kita untuk bersama-sama dengan Yesus, di mana Yesus adalah yang sulung dan kita adalah miliknya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu yang bersuka cita. Yesus
Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh belajar tentang makna kebangkitan kita. Kami boleh peroleh makna kebangkitan kita. Karena Yesus Tuhan yang kami sembah adalah Yesus yang hidup. Terima kasih Bapak. Materaikan firman, sehingga benih firman ini boleh tumbuh subur di ruang tanah hati kami, ke bawah berakar, ke atas berpucuk bahkan berbuah manis. Yang percaya buah-buah ini boleh dinikmati oleh diri kami, keluarga kami, gereja, bahkan sekitar kami. Terima kasih sekali lagi Bapak. Kami percaya kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang membawa makna kebangkitan pribadi lepas pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kebangkitan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan